Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Joglo Sakinah yang insyaallah dimuliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adabihi ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramis sama'il. Dan di antara adab-adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah apa? Pada sebaik-baik keadaan. Artinya apa? Kita harus membersihkan hati kita. Kita harus mencerminkan akhlak kita dengan akhlak yang baik. Kita juga ketika berbicara yang baik. Inilah yang disebut sebagai akmalil ahwal, yaitu sebaik-baik perbuatan. Yang kedua adalah wa akramis sama'il, dan menghormati bentuk kita. Dari sisi apa? Kerapian pakaian, kesopanan. Jadi istilahnya ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, mboten ujuk-ujuk bar macul langsung ngaji. Tetapi nopo? Harus membersihkan jiwanya, harus membersihkan dirinya, baik itu pakaiannya maupun badannya, supaya layak ketika kita membaca kalamullah. Dalam madhab Syafi'i sendiri, ketika seseorang ingin memegang mushaf ataupun membaca Al-Quran, dianjurkan dalam kondisi tidak berhadas, artinya kondisi setelah berwudu. Begitu juga seseorang ketika haid itu hadas besar, itu juga dilarang untuk memegang mushaf dan juga membaca Al-Quran dalam salah satu madhab tertentu. Nah, inilah bentuk penghormatan kita terhadap kalamullah. Yang kedua di antara adab bagi kita yang ingin belajar Al-Quran, wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Quran anhu ijlalan lil Quran. Hendaklah kita menghindarkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Di antaranya Al-Quran melarang wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, al-ayat. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya kalau ketahuan dipotong tangannya kalau sudah mencapai nisab. Ini larangan dalam Al-Quran, sehingga apa? Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, di antaranya mencuri. Begitu juga dalam Al-Quran melarang wala taqullahuma uffin. Jangan sampai kita ini ngomong atau berbicara kepada orang tua karena itu merupakan bentuk daripada durhaka kepada orang tua yang paling ringan, yaitu apa? Mengucapkan kata atau uf itu tadi. Sehingga kita wajib untuk tidak melakukan itu. Selain waqul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, hendaklah seorang laki-laki menundukkan pandangannya dari apa-apa yang dilarang. Maksudnya tidak melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada. Nah,
Di antara penghormatan kita terhadap Al-Quran adalah tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran dalam semua bentuk larangan. Ijlalan lil Quran, sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Yang ketiga, wa ayyakuna masunan andani il iktisab, dan hendaklah terjaga dari mata pencaharian yang hina. Jadi seseorang itu ketika ingin berinteraksi tidak boleh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Mencari maisha-maisha yang dilarang, contohnya jual ciu. Ciu itu kalau diminum memabukkan, sehingga seseorang dilarang untuk menjualnya, berdosa. Begitu juga seseorang dilarang korupsi dari hal-hal yang dilarang ketika dia sedang berinteraksi dengan. Artinya apa? Bentuk penjagaan kita terhadap Al-Quran, penghormatan adalah pekerjaan yang kita lakukan itu bukan pekerjaan yang hina. Maksudnya adalah yang dilarang dalam agama ini. Karena Al-Quran harus terjaga dari segala sisi, baik itu dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Sarifan nafs, hendaknya seseorang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, dia mempunyai jiwa yang mulia, jiwa yang merdeka, jiwa yang agung. Jadi Al-Quran itu menjadikan seseorang ketika berinteraksi. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu macam-macam, Pak. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar, ada yang mengkondisikan, ada yang mensupport, ada yang mendonasikan. Itu adalah bentuk amal-amal untuk Al-Quran. Dan seharusnya orang ketika berinteraksi dengan Al-Quran harus bangga dengan apa yang menjadi profesinya itu. Masya Allah, kita di sini ya diusahakanlah untuk bisa membaca Al-Quran. Paling tidak kalau belum bisa belajar Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Murtafi'an alal jababirah, orang yang punya Quran itu dia tidak tunduk atas penguasa-penguasa yang diktator. Jangan sampai Al-Quran itu malah dijual. Maksudnya adalah apa? Mengambil hati para penguasa-penguasa yang diktator hanya untuk mencari ridho manusia. Jadi yang punya Al-Quran adalah mereka yang memegang panji-panji Al-Quran, panji-panji Islam ini. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kita didik keluarga kita didik masyarakat kita didik anak-anak kita untuk apa? Senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wal jafati min ahli dunya, dan hendaknya orang-orang yang mempunyai Al-Quran itu tidak bergelut, tidak berinteraksi yang berlebihan terhadap orang-orang yang orientasinya adalah dunia. Ini adalah di antara adab-adab ketika seseorang ingin belajar Al-Quran. Mutawadhi'an lis-sholihin, tawaduk terhadap orang-orang yang soleh. Ketika kita melihat orang yang soleh, kita mencintainya, unggah-ungguh kita apik, tidak sombong, menyayanginya, membantunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana.
Jadilah kalian ini orang yang soleh dan solihah, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wonten tonggone sing gerah, hak kita atas tetangga yang sakit ada menjenguknya, lalu mendoakannya. Ada tetangga kita yang meninggal dunia, bentuk penghormatan kita kepada keluarganya adalah apa? Ikut menyengkuyung bareng proses pemakamannya. Mungkin ada yang punya hajatan mantu, ya kudu disengkuyung bareng. Masya Allah, ya termasuk urf yang saya kira ya bagus itu ya. Biasanya kalau ada orang yang menikah itu ada istilahnya apa? Sumbangan. Mudah-mudahan ini adalah saling membantu, meringankan satu sama yang lainnya. Biasanya di absen apa buatan nyumbang apa? Buatan gitu. Tapi itu sangat membantu sekali. Jadi mutawadhi'an lis-sholihin, tawaduk terhadap orang-orang yang soleh. Apapun yang menjadi hajatnya, apapun yang menjadi kebutuhannya, selama kita mampu untuk membantunya, wajib untuk dibantu. Jadi karena saudara itu dua ya, berdasarkan darah, dan yang kedua adalah berdasarkan keimanan. Dan saudara berdasarkan keimanan itu lebih kuat ikatannya, ya, lebih kuat. Karena orientasinya adalah akhirat atau surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlil khairi wal masakin, dan senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang ahli kebaikan. Orang bagus itu ya kudu diapii. Dan juga wal masakin, mencintai orang miskin. Jadi ternyata ketika kita belajar Al-Quran itu banyak diajari dari sisi apa namanya? Dari sisi unggah-ungguh. Termasuk diantaranya adalah mencintai orang-orang miskin. Orang miskin terbagi menjadi dua, lisaili wal mahrum. Ada orang miskin itu menampakkan kemiskinannya dengan cara meminta. Waliyadzubillah. Yang kedua mahrum. Orang miskin yang dia menjaga harga dirinya dari meminta-minta kepada yang lainnya. Sehingga tugas orang yang mempunyai harta yang ada di sekelilingnya, tanggung jawabnya adalah apa? Mengetahui mana-mana orang miskin yang di situ adalah mahrum, yang tidak meminta. Nah, di sini yang dimaksud mencintai orang miskin yang mana? Yang dia al-mahrum, yang tidak meminta-minta, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Maka jangan dikira pengemis yang keliling-keliling itu orang miskin semua, tidak. Justru kadang omahe iku magrong. Nanti menjelang Ramadan biasanya pasukan dari Madura bawa proposal dan lain-lain sebagainya. Saya juga orang Jawa Timur. Suatu saat ada orang Madura ke Karangkulon, delalah kok saya pas nemui. Dengan bahasa Madura minta bantuan bangunan masjid, bangunan pesantren dan lain-lain sebagainya. Langsung saya suruh balik aja. Karena hampir mayoritas itu apa namanya? Modal saja. Kadang maksa, kadang juga rokok barang gitu ya. Nanti kayak duit jaluk rokok. Lah yo kan gitu. Tapi kadang ada orang pengamen itu ya. Caranya begini lah. Kalau ada pengamen di rumah, itu jenengan request saja, bukan request ragu. Tapi jenengan maos Al-Fatihah. Kalau bolak-balik kayak ngoten. Jadi ada pengamen tengarang kilen ketemu kula, saya minta untuk membaca surat apa? Al-Fatihah. Baru kita penghormatan kasih uang gitu aja. Paling tidak dia sudah melafadzkan lafal Al-Quran. Juga pernah di Karanganyar, delala yang ngamen itu Kristen, ngapunten mas, kula ya Kristen niki. Ya sudah kita kasih. Masya. Jadi mencintai fakir miskin yang mana? Yang dia menjaga dirinya dari meminta. Wa ayyakuna mutakhassi'an,
Dan hendaknya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi orang yang khusyuk. Khusyuk itu tenang, wawakor, dan nyantai. Jadi orang itu yang kalau punya Quran itu ternyata apa? Orangnya itu tenang, khusyuk, gak kemerungsu gitu. Karena apa? Karena Al-Quran yang kita sengkuyung itu akan menyetel badan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Tentunya dengan niatan lillahi ta'ala. Maka sekali lagi ya, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada orang yang belajar, ya, tingkat pelajar. Ada orang yang mengajar. Ada orang yang memfasilitasinya. Ada orang yang menunjukkan jalannya. Ada orang yang mendonasikan sebagian hartanya. Yang penting Al-Quran itu berjalan. Masya Allah. Masing-masing orang diberi kemampuan oleh Allah untuk itu. Diberi kelebihan. Ada orang yang sulit ngajinya, tapi dia punya harta membackup guru ngaji. Kalau di Qatar itu imam sholat, ini gajinya saulan 20 juta. Ini teng Indonesia digaji nang mboten. Makanya surungan ya imamnya. Disonten tenan. Ustaz ya ra gelem teko dhisik malah ndelik nang kamar mandi wudu di suwek-suwek ngene. Wonten enggak? Ada ya. Jadi hafal Quran, ngajine ya enak. Tapi nek wudu itu ya disuwek-suwek. Nah wong awam malah surung-surungan, geret-geretan. Wah, kok saya pengen mengusulkan mumpung pilpres ya, piye carane misalnya imam-imam sholat masjid itu digaji sebagaimana pemerintahan di Arab 30 juta, tukang adzan gajinya 10 juta. Nang masjid mriku digaji nang mboten tukang adzane Pak? Dereng. Kalau nek presiden sing merealisasikan itu berapapun nomornya kita saya dukung kan begitu. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya sudah kelihatan nomor berapa itu. Presiden. Ya kita jangan mencela, berdoa saja yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ya orang Islam ya. Faqad ja'an Umar bin Khattab, telah datang riwayat dari Umar bin Khattab bahwa beliau mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya ma'sarul qurra, wahai para penghafal Al-Qur'an, ya ma'sarul qurra, wahai para penghafal Al-Qur'an. Irfa'u ru'usakum, angkatlah kepalamu, angkatlah kepalamu. Jadi ini memberikan motivasi kepada orang yang belajar Al-Quran untuk supaya dia bangga dengan apa yang dia kerjakan, sehingga dianjurkan untuk mengangkat kepalanya. Bentuk daripada kebanggaan. Faqad waduhalakumut thoriq, telah jelas kebenaran dari jalan yang engkau tempuh. Kalau dulu itu belajar ngaji rata-rata baca maghrib, masya Allah ya dulu. Kalau sekarang sore. Ya kalau kita punya anak ya diarahkanlah untuk apa? Belajar Al-Quran. Kitanya juga harus belajar. Hidup sekarang itu kalau tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak galaunya. Putus pacar, galau. Bercerai, galau mana. Duwe utang, galau. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan ada solusi yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, hendaklah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan.
La takunu iyalan alan nas. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia. Jadi orang yang punya Quran itu jangan sampai menjadi beban orang lain. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan yang bagi lihamilil Quran ayu rafu bilailihi idan nasunaimun. Hendaklah bagi orang yang mempunyai Al-Quran mengetahui malamnya. Maksudnya apa? Dia bangun malam untuk qiyamul lail. Dia bangun malam untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang ada pada waktu itu sedang tidur. Jadi kita jangan sampai sama. Ketika orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji, harus menjadi pembeda. Paling tidak, kalau orang-orang pada umumnya itu bangunnya ketika subuh, kita aktivis harus bangun jam 3. Kalau orang awam mungkin sholatnya di rumah, paling tidak kita sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau orang pada umumnya tidak melaksanakan sholat subuh, kitalah orang yang pertama yang melakukan sholat subuh. Jadi menjadi pembeda bagi orang yang lainnya. Semakin tinggi derajatnya harus semakin ditingkatkan ibadahnya. Sehingga melatih jiwa ini diantaranya adalah apa? Qiyamul lail, yaitu bangun sepertiga malam, bukan untuk ngecas HP. Tuangi terus ini gerayangi HP ini, disawang baterainya entek ngecas mari ngono turu maneh. Mboten niku. Atau mungkin tangi jam loro nonton El Clasico misalnya. Yang dimaksud adalah bangun malam untuk menegakkan sholat, qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Itu melatih jiwa, masya Allah, luar biasa. Dan hampir semua pejuang-pejuang mujahidin tidak ada ceritanya dia bangunnya subuh, tidak ada ceritanya. Semuanya itu mesti bangun di sepertiga malam terakhir, menguatkan jiwa, menguatkan hati. Masya Allah. Bisa dicoba nggih Pak nggih? Ya, saya pengen sekali-kali mabit kene bareng ngene ya. 3 wulan pisan turu kene, setelah itu sholat berjamaah bareng-bareng. Salat qiyamul lail misalnya adem gitu. Masya Allah. Tapi saudara kita yang ada di Palestina, dinginnya juga luar biasa mereka ya. Nah, dimulai dari qiyamul lail. Wa binaharihi idan nasu muftirun, dan hendaknya orang yang ingin mulia di dunia dan juga di akhirat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan puasa di siang hari, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak melakukan puasa. Yang dimaksud sini ada puasa-puasa sunnah termasuk. Sehingga kiai-kiai zaman biyen itu sering mengatakan, nek awakmu jogo poso sunnah, entah itu poso Daud, poso Senin Kamis, insya Allah uripmu mulya. Dawuh para kiai. Dan ternyata ini kalau mereka membahasakan tirakat, bisa mengekang hawa nafsu, bisa menjaga omongannya, bisa menjaga pandangannya, itu dari puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa-puasa sunnah. Paling tidak ya Senin Kamis. Syukur-syukur Daud menyehatkan. Wa bi husnihi idan nasu yafrahun, dan dia senantiasa bersedih, memikirkan akhirat, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang pada umumnya mereka senang bahagia dengan dunianya.
Jadi orang-orang yang punya Quran, dia aktivis dakwah, lebih banyak bersedih, lebih banyak menyendiri, lebih banyak tafakur. Untuk apa? Untuk akhiratnya. Sedangkan orang-orang pada waktu itu saling berbahagia. Jadi lebih banyak merenung. Ini yang susah. Wa bibukaihi idan nasu yadhakun, sering menangis atas dosa-dosanya. Sering menangis atas kesalahannya. Sedangkan orang-orang yang ada sekelilingnya mayoritas orang tertawa walaupun dia berdosa. Merenung yang paling enak itu adalah menjelang tidur. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah, hitunglah dirimu sebelum kalian tuh dihitung. Jadi penghisapan kepada diri sendiri atau introspeksi diri kalau bisa sebelum tidur. Satu hari tadi sudah menyakiti orang apa belum? Satu hari tadi sudah menjenguk orang yang sakit apa belum? Sudah bersedekah apa belum? Kalau ada kebaikan-kebaikan kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada keburukan-keburukan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita tidur itu dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu, dia tidak tidur sebelum dia menghisap dirinya satu hari tadi lebih banyak mana antara kemaksiatan ataupun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usia ini nggak tahu sampai kapan. Sedangkan hari-hari ini berlalu begitu cepat sekali. Orang kroso tiba-tiba tua begitu saja. Tidak terasa dulu masih tertawa-tertawa, lalu beberapa jam kemudian sudah dipandu dengan jenazah. Masya Allah. Introspeksi setiap hari ya. Atas dosa-dosa kita. Bukan berarti nasihat ini untuk yang muda juga. Apalagi yang sudah seusia saya 40 tahun ke atas. Itu haruslah sering merenung tentang urusan akhirat. Mungkin saya nom-nom bisa guyu santai gitu. Tapi ketahui canom saiki itu cepet mati nih. Ya, saya tua ya kemungkinan besar, tapi ya mudah-mudahan saya awet gitu aja. Hidup orang tua. Hidup. Ya. 40 tahun ke atas itu ya Allah. Kudu banyak introspeksi diri, mudah memaafkan, membuat jariah, amal-amal jariah yang banyak. Masya Allah, orang yang memfasilitasi ini itu pahalanya luar biasa. Dipakai ngaji, dipakai sholat, dipakai kebaikan. Wa bisumtihi idan nasu yakhudun, menjaga mulutnya senantiasa diam ketika orang-orang lain itu banyak bicara. Dan pembicaraan zaman sekarang itu hampir menjurus kepada sesuatu yang dilarang. Di antaranya adalah ghibah, ngerasani wong liya, ngomongin kejelekan orang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Di antaranya adalah apa? Meninggalkan perkataan yang sia-sia. Dan perkataan itu dua saja. Kalau dia tidak untuk kebaikan, kata-kata itu akan menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang dosa. Di antaranya tadi apa? Ngerasanya ataupun ghibah. Dan termasuk dalam kategori kabairin dzunub, dosa besar. Ghibah itu hukumnya adalah dosa besar, ngerasani wong liya, baik secara fisik maupun secara perbuatan. Ngomong-ngomong kayak cai kok ireng, kemelinti dan lain sebagainya, misalnya ngomong liya, itu sudah termasuk apa gitu? Kalau tidak ada apa yang diomongkan terhadap orang lain, maka namanya fitnah. Ya, Masya Allah.
Saya sendiri berusaha untuk tidak ngerasani orang yuk wabot begitu ya. Kadang yuk kumat-kumatan kayak gitu ya. Piye caranya? Oh, itu yang saya sendiri berusaha untuk tidak ngomongin kejelekan orang lain, tapi ya pas eling kayak ngeten ini ya mboten wonten. Tapi nek pas kumat gitu loh, Pak. Apa meneh nek kancane karo ngopi wis lali, Pak. Lali dalile. Bahwa itu ngrasani ngalor ngidul ngitan mulang. Dan diibaratkan apa? Ngerasani itu memakan bangkai saudara. Saya itu pernah punya teman, Pak. Selama saya berintegrasi belum pernah saya mendengarkan dirinya itu ngomongin orang lain. Bahkan kalau ada temennya ngomongin orang lain dia langsung mikir, wangel kayak gini ya. Angel apa betul, Pak? Angel. Biasanya rata-rata dirasain itu tentang apa? Hah? Semacam-macam lah gitu ya. Ya Allah, ini ya. Wangel, jaga mulut. Wa bi khusu'ihi idan nasu yahtalun. Dan dia khusyuk tenang dikala orang lain itu gelisah. Itu punya Quran. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu qol. Dari Hasan al-Basri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, inna man kana qablakum ra'aul qur'ana rasaila mir rabbihim. Sesungguhnya ada sekelompok orang-orang sebelum kalian, yaitu para salafus saleh. Salafus saleh itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh setelahnya. Mereka itu dinamakan kurun terbaik, zaman keemasan umat ini. Mereka mengatakan bahwa terhadap Al-Quran, dia melihat seakan-akan Al-Quran itu surat cinta dari Tuhannya, surat kasih sayang dari Tuhannya. Sehingga apa yang mereka lakukan, karena melihat Al-Quran ini sebuah surat cinta dari Rabbnya, fakanu yatadabbarunaha, mereka itu lebih banyak mentadabburinya. Jadi orang-orang soleh zaman dulu itu lebih banyak mentadabburinya daripada menghafalkan. Karena tidak banyak menghafal Al-Quran zaman dulu, tidak banyak. Tapi rata-rata mereka tidaklah ayat Al-Quran yang dia baca kecuali pasti akan mereka tadabburinya, kecuali pasti akan mereka amalkan. Ini yang membedakan orang zaman dulu sama sekarang. Kalau sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi sedikit sekali yang mentadabburinya, apalagi mengamalkannya. Kalau orang-orang zaman dulu sedikit dalam menghafal Al-Quran, tapi mereka banyak mentadabburinya dan mengamalkannya. Sehingga rata-rata para sahabat tidak menambah ayat yang dia baca ataupun yang dia hafalkan, kecuali apa yang dia baca atau apa yang dia hafalkan diamalkan dan ditadabburi terlebih dahulu. Ini kaum zaman dulu, umat-umat, masya Allah, para salaf pendahulu kita. Mereka mentadabburinya bilail, setiap malam. Jadi orang-orang zaman dulu itu kekuatannya ada pada bangun malam dan baca Quran. Dan tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali ketika waktu sholat malam. Sehingga sholat malam mereka itu panjang sekali, ya, kuat. Karena menganggap apa yang dia baca adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak capek karena hatinya bersih. Utsman bin Affan mengatakan kalau seseorang itu capek dalam menghafal Al-Quran, maka hatinya itu masih kotor. Dan orang zaman dulu gak ada ceritanya capek, seneng maca Quran karena saking bersihnya hatinya. Jadi ditadabburi di waktu malam, wa yunfidunaha fin nahar, dan dia amalkan ketika di siang hari. Rasulullah Muhammad SAW sendiri, Aisyah bercerita bahwa
akhlak Rasulullah ya semuanya akhlak Al-Quran. Al-Quran itu apa yang kita baca, adapun implementasinya adalah apa yang ditampilkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Sehingga ingin selamat di dunia dan akhirat, ikutilah mereka. Imam Malik mengatakan lantas hadhil ummah illa bima soluhat biha awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik segalanya kecuali dia harus melihat para salaf zaman dulu bagaimana dia bertindak tanduk, diikuti dari segala sisi. Itu kunci keberhasilan. Kembali kepada salafus saleh, orang-orang soleh sebelum kita. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah, dari Fudail bin Iyad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagi lihamilil Quran alla yakuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafai famantunahu. Seyogyanya, selayaknya, sewajibnya bagi orang yang mengemban Al-Quran tidak banyak berharap kepada penguasa. Dari apa? Dari meminta-minta harta. Jadi ketika seseorang itu punya Al-Quran, itu tidak ditujukan agar supaya dia dikasih harta yang berlebih, berharap kepada manusia, berharap kepada penguasa atau orang-orang yang ada di bawahnya. Karena Al-Quran ini mulia dan akan menjadikan pemiliknya itu juga mulia. Tapi kalau orang menghinakan Al-Quran dengan cara seperti itu, maka dirinya pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang zaman dulu itu gak peduli mau dihormati atau mau tidak, yang penting dia baca Quran, yang penting dia belajar Al-Quran. Tetapi ketahuilah bahwa kalau Allah sudah memuliakan seseorang, tidak ada satupun makhluk yang bisa merendahkannya. Tapi kalau Allah sudah merendahkan seseorang, penampilan kayak apapun, tidak ada yang ingin menjunjungnya dari manusia itu tadi. Wa anhu aidon, juga dia mengatakan hamilul Quran hamilul hayatil Islam. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dialah yang nanti membawa panji-panji Islam. Jadi tanggungan-tanggungan dakwah Islam itu ada di pundak-pundak orang yang belajar Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang nyengkuyung Quran. Makanya makna belajar Al-Quran itu banyak, Pak. Ada yang belajar membacanya, ada yang belajar mentadabburinya, ada yang belajar tajwidnya, ada yang belajar tafsirnya, dan lain-lain sebagainya. Yang penting di situ ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dan dipelajari. Dan tidaklah pengajian mesti harus kudu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yang bagi lahu ayyalhu ma'aman yalhu, tidak pantas seorang aktivis, seorang dai, seorang pengajar itu bergurau bersama orang-orang yang senang gurau, ngelawak, boleh, selama tidak keluar dari koridor yang dilarang oleh agama. Jadi ini urip sepaneng terus juga kadang ya bosan, tapi ya kudu bercanda. Tapi bercanda itu tidak sampai keluar dari batas-batas agama ini. Masih sewajarnya, masih selayaknya canda guyon. Dan ibadah yang paling gampang ya guyon. Karena menyenangkan orang lain, ngelucu, tidak apa-apa. Ada nggak ya senengannya ngelawak, ngelucu gitu? Itu menyenangkan orang lain, boleh saja. Wala yashu man yashu, dan tidak lalai sebagaimana orang-orang yang lalai dari apa-apa yang disyariatkan. Wala yalghu ma'aman yalghu ta'diman lihaqil Quran, dan tidak bersenda dan tidak bermain-main
sebagaimana orang yang bermain-main yang tidak wajar sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran tentang Al-Qur'an, yaitu apa? Jadi yang kalau saya sebut Al-Qur'an atau yang semisalnya adalah kita orang yang ngaji, kita orang yang komitmen untuk Islam, kita yang bersama-sama berjuang dan berdakwah untuk Islam, menjadi pembeda bagi orang-orang yang terlena ketika kita hidup di akhir zaman, di mana orang lain tidak mengerjakan sholat 5 waktu, kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Di mana orang lain itu mungkin berjudi, kita tidak melaksanakan perjudian itu karena itu dilarang. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah, lalu masyarakat pada umumnya melaksanakan, kita tidak melakukan itu karena apa? Karena kita sebagai qudwah, contoh di tengah masyarakat. Kita orang yang ngaji, kita orang yang belajar, kita orang yang komitmen terhadap Islam, kita komitmen terhadap dakwah ini, memberikan contoh yang terbaik. Maka dari itu, jadilah kita ini penyejuk di masyarakat, tidak mudah menghakimi, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan, tapi tugas kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mendapatkan hidayah, nikmat hidayah ini, kita ajak bersama-sama untuk bisa menikmati hidayah Islam ini. Paling tidak, yang prioritas adalah mengajak orang yang belum sholat untuk mengerjakan sholat, mengajak orang yang meminum minuman keras untuk meninggalkan perbuatannya, paling tidak mengajak orang untuk hadir di Joglo Sakinah Inti untuk belajar mengaji walaupun toh raketan seminggu sekali. Karena kumpul-kumpul seperti ini ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir dari apa yang saya sampaikan adalah bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa mungkin sebulan lagi kita akan melaksanakan perhelatan pesta demokrasi negeri yang kita cintai ini. Rawan sekali saling membenci satu sama yang lain, saling menghakimi, saling menjatuhkan. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa tetap menjaga negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang tetap baldatun thayyibatun rabbun ghafur, tenang, aman, damai, tidak terjadi huru hara sebagaimana yang terjadi di Timur sekarang. Masya Allah, al-harju, al-qatlu, al-harju artinya al-qatlu itu pembunuhan yang luar biasa di Timur Tengah sampai detik ini tidak terhitung, terutama di Gaza. Tapi kita masih diberi keadaan yang nikmat, yang aman, yang tenang. Maka jangan sampai simpul-simpul kebaikan ini kita rusak dengan membenci satu sama yang lain hanya gara-gara beda pilihan. Rawan sekali. Ada yang caleg nggak sih? Nyalek gitu. Mang sambutan mereka nih caleg. Ya kita doakan mereka ya kebaikan semua ya. Semuanya jangan sampai kita merusak simbol-simbol yang ada karena emosi dengan apa namanya lawan itu rusak. Jangan. Kita tadi menjadi pembeda begitu loh, tenang gitu, santai. Ya mereka masang simbol ya sudah, biarin saja. Jangan disobek-sobek di tengah malam, jangan. Nanti malah kena delik hukum. Ya sudah, kita berdoa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga berikhtiar sesuai dengan arahan para alim ulama. Monggo ya. Nanti masing-masing berdoa untuk kebaikan ini dan monggo nanti kalau mau milih siapapun semuanya wajib tanya ke Ustadz Azri. Nah, setuju nggak Bapak tadi? Bingung dia juga bingung. Misalnya gitu, misalnya. Pokoknya
Nek takok ulama itu enak, Pak. Kalaupun salah, kita nggak ikut dosa, kan begitu. Kalaupun benar itu petunjuk. Jangan sampai kita itu karena emosional atau beberapa amplop saja memilih yang salah. Tanya pada ulamanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Percayakan kepada beliau Ustaz Azri. Insyaallah dan tahun depan insyaallah kita angkat jadi caleg gitu ya. Karanganyar. Hah? Nah, tahun lagi. Ini guyonan saja, guyonan saja. Jadi suasana tenang aja, santai, damai. Bahkan mungkin ya kalau ngaji di sini juga jangan pakai atribut-atribut begitu ya. Tenang pakai pakaian koko biasa. Walaupun toh masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri tadi. Mungkin ini sedikit nasihat dari saya untuk saya pribadi dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita dirahmati oleh Allah, dan yang sakit dari keluarga kita, kerabat kita, family kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap terjaga hidayah kita ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nopo sing gak ada pabrik roti ngeten. Enten, Pak Asrin. Pak Asrin. Pabrik roti. Jadi mungkin yang punya usaha-usaha jadi